Kapal pinisi merupakan kapal tradisional yang berasal dari suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada 7 Desember 2017. Kapal ini memiliki nilai budaya yang tinggi, dibuat menggunakan teknik dan bahan-bahan tradisional diwariskan turun-temurun. Kapal legendaris ini dipakai oleh masyarakat suku Bugis mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Kapal pinisi mencerminkan keindahan desain dan kecanggihan teknik maritim. Dengan layar-layar yang memikat dan bentuk yang khas, kapal ini menjadi simbol kejayaan pelayaran Nusantara. Berfungsi tidak hanya sebagai sarana transportasi laut, tetapi juga sebagai pewaris budaya yang kaya dengan sejarah dan cerita-cerita petualangan yang menarik. Dengan kemegahan kapal pinisi, kita bisa meresapi warisan maritim Indonesia yang memukau. Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula. Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya? Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, whipped cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya. Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa? Nggak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa? Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena. Tapi... Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi pendengar. Ya, bagi Anda yang baru bergabung di 97,9 atau di 101,2 MHz di kesempatan pagi hari ini ya, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan program acara yang kami hadirkan untuk Anda kali ini. Dan pendengar, seperti yang sudah kita bahas singkat tadi, Hai Balik Kainkan pagi hari ini akan membahas terkait topik, yaitu pentingnya donor darah bagi tubuh. Bagi Anda yang mungkin nanti ingin bertanya terkait pembahasan kita pagi hari ini, mendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139997990. Dan juga saya tidak sendiri mendengar, saya sudah ditemani narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini, yaitu ada Bapak Muhammad Isnawan Hadi dari Kabid Pengawasan Mutu Produk Darah. Kembali kami ingatkan, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139997990. Kami sapa terlebih dahulu narasumber pagi hari ini, ada Bapak Muhammad Isnawan Hadi. Selamat pagi Pak Isnawan. Selamat pagi Mas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Sehat, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Dan tentunya kita juga nanti harapkan atensi pendengar juga untuk ikut bergabung bersama kita di pagi hari ini, membahas terkait pentingnya donor darah bagi tubuh. Nah, berbicara mengenai donor darah, Mas, ini apa yang bisa disampaikan terlebih dahulu kepada pendengar setia Pro 1 terkait pentingnya donor darah bagi tubuh ini? Silakan Pak Isnawan. Terima kasih, selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro Singaraja. Ya. Jadi untuk pagi ini kan kita topiknya mengenai donor darah. Jadi untuk
pentingnya sendiri bagi tubuh, Ya. menurut teori yang ada itu sangat banyak, mulai dari apa namanya, memperlancar peredaran darah, kemudian memperbarui sel-sel darah yang sudah mati, kemudian untuk cek kesehatan gratis secara berkala karena setiap 2 bulan sekali kita bisa donor, kemudian bisa untuk membakar kalori dan lain-lain, itu masih banyak sih, seperti itu sih. Iya, berarti memang sekian banyak pentingnya donor darah ini harus bagi orang yang mungkin belum pernah donor darah mungkin suatu ketakutan ya Mas ya. Kalau kita berbicara aduh darah disuntik itu biasanya bayangannya sudah takut, sudah ngedrop duluan. Nah, seperti itu bagaimana Mas? Iya. Mungkin saat ini di masyarakat di luaran sana memang banyak mindset mereka bahwa donor darah nanti takutnya darahnya habis, ataupun setelah donor takutnya pusing atau seperti apa gimana. Itu memang kekurangan dari PMI sendiri, memang untuk sosialisasi ke masyarakat sendiri masih belum bisa maksimal karena keterbatasan dari petugas juga, dan juga kita untuk wilayah Buleleng sendiri sangat luas kan untuk di Bali. Nah, maka dari itu mungkin dari masyarakat sendiri bisa lebih aktif juga sih untuk mencari info tentang apa sih manfaat dari donor sendiri. Ya mungkin kita bisa menyampaikan tapi tidak secara menyeluruh ataupun detail karena keterbatasan waktu untuk saat ini. Iya. Tapi memang untuk donor darah ini bagi masyarakat yang memang takut deh Mas, apakah memang penyuluhan-penyuluhan dilakukan oleh PMI sendiri lebih banyak masyarakat juga terbuka nih hatinya untuk melakukan donor? Selama ini setelah kegiatan kita untuk sosialisasi kegiatan donor ya, contohnya seperti di sekolah-sekolah di SMA ataupun di masyarakat, itu memang ada tren peningkatannya. Dari sebelum mereka ada kegiatan sosialisasi, terus kemudian kita adakan sosialisasi, peningkatan bisa sampai 50% dari jumlah donasi yang sebelumnya anggaplah kita dapat cuma 30 bisa naik ke 50 bahkan sampai 70 juga setelah kita lakukan sosialisasi. Karena itu tadi mindset mereka masih terpikir bahwa donor itu sakit, donor itu darahnya nanti habis. Iya. Nah, bagaimana meyakinkan masyarakat yang memang takut sedari dulu nggak pernah suntik, suntik aja takut loh ya. Suntik untuk biar sehat badannya, karena sakit suntik itu aja takut, apalagi donor darah disedot gitu. Gimana meyakinkannya Mas? Nah, jadi dari situ kan nanti bisa kita kegiatan sosialisasinya bisa lebih ke tanya jawab aja. Nah, jadi kalau untuk teori-teori ketika kita sosialisasi kan mungkin sebagai masyarakat udah apa sih ini gitu. Tapi lebih menarik lagi kalau dibuat untuk lebih banyak tanya jawabnya. Nah, interaksi antara kita sama masyarakat itu ketika apa sih yang sebenarnya jadi masalah masyarakat ketika kegiatan donor ada kok mereka nggak mau melakukan, apa sih sebenarnya itu yang jadi masalah gitu. Jadi di sana kita bisa ulas di situ gitu. Nah, terkait sosialisasi yang mungkin sudah dilakukan seringkali oleh PMI ya, kemudian juga hal yang disampaikan oleh masyarakat sendiri, apa yang menyebabkan mereka itu kurang berniat untuk donor ini? Nah, kalau untuk lokasi sendiri mungkin karena jauh. Nah, terus yang kedua mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri. Saya tidak menyalahkan sih karena mungkin ya memang masyarakat sendiri mungkin banyak kesibukan ataupun yang lain-lain. Tapi perlu diketahui bahwa darah ini memang saat ini tidak bisa diproduksi pabrik. Nah, saat ini. Jadi gimana caranya stok kita tetap aman untuk pasien dan pengambilan darah itu tetap berjalan. Nah, itu yang masih kita cari solusi yang benar-benar apa sih formula yang tepat untuk itu gitulah, untuk pengambilan darahnya. Oke. Hal itu tentunya juga sudah sering kali ya dilakukan sosialisasi pada masyarakat ya Mas ya. Nah, kemudian kali ini kita masuk ke syarat deh kalau gitu. Apa aja yang perlu dipersiapkan bagi masyarakat yang memang belum pernah sama sekali untuk donor darah dan tergugah hatinya ingin mencoba donor darah pertama kalinya, apa yang harus dilakukan? Syaratnya seperti apa? Jadi untuk syarat umumnya sih, syarat umumnya itu yang jelas laki-laki atau perempuan, sehat jasmani rohani. Untuk umur sendiri minimalnya 17 tahun, maksimalnya 65.
Kemudian untuk berat badan minimalnya 45 kg. Kemudian ada kadar hemoglobin atau kita biasa menyebutnya cek HB. Cek HB itu intervalnya antara di 12,5 sampai 17. Nah, jadi di sana nanti pemeriksaannya kita pakai, ada yang pakai cairan, ada yang pakai alat digital seperti itu. Kemudian untuk tato, nah, untuk orang bertato itu 6 bulan ataupun setahun terakhir setelah tato. Jadi tato terbaru itu 6 bulan sampai setahun Baru bisa donor. Nah, kemudian untuk orang hamil, perempuan hamil, menyusui, menstruasi, itu tidak disarankan untuk donor. Oke. Untuk orang-orang yang minum obat itu ada yang mengandung aspirin, jadi obat-obat antibiotik. Kemudian aspirin itu untuk obat-obat yang pengencer darah. Itu disarankan untuk ditunda. Untuk vaksin sendiri, vaksinasi kan sekarang orang-orang udah bukan hal yang biasa lah untuk vaksin gitu. Nah, untuk vaksin sendiri itu bervariasi antara dari 2 minggu sampai 1 tahun tergantung dari vaksinasi apa yang dipakai. Itu. Oke, berarti lumayan banyak juga syarat-syaratnya. Lumayan banyak. Nah, saya ingin bahas terkait tadi Mas, ada tato. Kan jangka waktunya boleh donor 6 sampai 1 tahun. Itu berdasarkan apa itu? Nah, dari PMK nomor 91 tahun 2015. Nah, itu dari peraturan Menteri Kesehatan yang kita pakai, ataupun dari CPOB, cara pembuatan obat yang benar. Nah, itu kita turunannya dari sana. Yang disyaratkan bahwa tato itu minimal 6 bulan ataupun 1 tahun setelah tato terbaru yang dibuat. Itu. Oke, karena memang tato ini juga masuk melukai, kemudian juga ngalir juga di darah ya, Mas ya. Ya meskipun untuk tato sendiri sekarang sini sudah dibilangnya steril lah, ya kan. Tapi untuk meminimalisir penyebaran penyakit lewat darah, itu yang kita pakai dari PMK nomor 91 tahun 2015. Nah, kemudian itu tadi ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi sebelum kita melakukan donor darah. 1 hari sebelum donor, apa yang harus dilakukan bagi para yang ingin donor? Jadi sehari ataupun 3 hari sebelum donor usahakan tidur yang cukup, terus kemudian banyak minum air. Nah, soalnya kalau untuk begadang kita sarankan ditunda dulu, karena efek yang ditimbulkan ketika kita ataupun ketika seseorang begadang itu sangat cepat gitu, terlihatnya kalau begadang. Jadi begadang itu karena orang kan nggak tidur. Ya. Jadi nanya ngomong orang tidak tidur pasti capek dari pikiran badan. Efeknya sendiri kita ketika pengambilan nanti pasti yang ada malah pusing takutnya. Jadi yang ditakutkan orang-orang itu kenapa bisa pusing? Ya mungkin karena memang kondisinya kurang bagus. Meskipun dicek oleh dokter kita secara cek luar kan. Jadi tes ada wawancara, pertanyaannya mungkin Anda sehat hari ini, tidur cukup, bagaimana keadaannya, ada keluhan. Kalau memang tidak ada semua, itu tergantung dari pendonor. Kalau memang jawabannya jujur, selama ini pengambilan aman-aman saja. Nah, tapi ketika terjadi reaksi donor, yaitu seperti pusing, ketika kita tanya ulang, kok pusing ini masalahnya di mana? Kita cari historinya. Ketika kita tanya, ternyata dia begadang. Nah, itu efek yang paling cepat kalau untuk donor. Kalau begadang, jangan coba-coba. Gitu aja. Ditunda dulu aja. Ditunda dulu, tidur aja dulu. Gitu. Baik, berarti memang hal-hal yang menyebabkan seseorang belum bisa donor juga banyak, Mas ya? Ya, masih banyak juga sih seperti itu sih. Oke, tapi sempat dijumpai juga ketika donor kemudian kita boleh nggak sebutnya nih pendonor itu apa istilahnya? Pasien atau bukan ya? Pendonor ya? Pendonor itu kemudian ada nggak yang tiba-tiba setelah atau lagi disedot pusing atau mengeluhkan yang lain, itu ada juga pernah? Ada saja sih, karena itu kan dibilangnya reaksi donor. Jadi penata laksananya atau ketika seorang pendonor itu
pas pengambilan ataupun setelah pengambilan mereka mengeluh entah itu pusing ataupun mual ataupun sampai pingsan, itu ada cara untuk penanganannya. Nah, di sana nanti tertuang di SOP kita dari tetap kita pakainya dari PMK nomor 91, kita di sana kita buatkan SOP untuk penanganannya seperti itu. Jadi kalaupun memang suatu kegiatan itu pasti ada hal positif, ada hal negatifnya. Nah, tapi kebanyakan yang disorotkan hal negatifnya. Ketika hal positifnya banyak tapi hal negatifnya satu aja, pasti terlihat di sana. Nah, mindsetnya masyarakat itu yang terlihatnya di sana. Yang bikin takut masyarakat itu gitu. Yang hal yang memang sudah dibayangkan yang tidak setelah donor nanti akan terjadi ini itu, yaitu yang menyebabkan mindsetnya yang tidak baik jadinya hasilnya ya. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi hari ini, kami fasilitasi Anda di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790 terkait pentingnya donor darah bagi tubuh. Barangkali ada pendengar yang belum pernah donor kemudian ingin mencoba, Anda bisa bertanya-tanya dulu di kesempatan pagi hari ini bersama Bapak Muhammad Isnawan Hadi, Kabid Pengawasan Mutu Produk Darah tentunya. Nanti akan kita bahas kembali, dan Pak Adi, kita rehat dulu ya. Kita nanti lanjut lagi. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Singaraja, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hari Donor Darah Sedunia atau World Blood Donor Day diperingati setiap tanggal 14 Juni. Peringatan ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan bagi para pendonor di seluruh dunia yang secara sukarela membantu menyelamatkan banyak nyawa yang membutuhkan darah. Adapun tujuan ditetapkannya Hari Donor Darah Sedunia adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya donor darah dan untuk memberikan apresiasi bagi pendonor darah sukarela yang tidak dibayar atas jasanya menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kesehatan orang lain di seluruh dunia. Selain itu, peringatan ini dilakukan untuk menciptakan kesadaran akan pentingnya ketersediaan dan penggunaan darah dan produk darah yang aman. Setiap tahunnya, tema global berubah sebagai bentuk pengakuan atas jasa tanpa pamrih mereka yang menyumbahkan darah untuk orang-orang yang bahkan mungkin tidak mereka kenal. Untuk tahun 2022, Hari Donor Darah Sedunia mengusung tema Give the Blood and Keep the World Beating. Tema tersebut menyoroti kontribusi penting yang dilakukan pendonor darah untuk menjaga dunia dengan menyelamatkan nyawa dan kesehatan orang lain, khususnya di masa pandemi COVID-19. Tema ini juga merupakan bentuk seruan agar lebih banyak orang di seluruh dunia mendonorkan darah secara teratur, terlebih untuk generasi muda. Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu nggak takut? Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah. Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu? Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu nggak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan. Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu. Mandi. Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka. Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu.
suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam pembahasan pentingnya donor darah bagi tubuh. Bagi Anda yang mungkin sudah mempunyai pertanyaan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk ditanyakan bersama Bapak Muhammad Isnawan Hadi dari Kabid Pengawasan Mutu Produk Darah. Kali ini Pak Hadi, sudah ada pendengar nih yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa ya. Boleh, Di 24644. Silakan pendengar. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi. Dengan siapa di mana ini? Pak Nyoman Sudarsana, Bakti Seraga. Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Silakan Pak Nyoman, mungkin ada pertanyaan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Bapak RRI Singaraja. Tadi telah menyampaikan bagaimana pentingnya donor darah tersebut, di mana salah satunya adalah untuk berlancar aliran darah, perbarui sel-sel darah dan lain sebagainya. Tetapi kami melihat masyarakat yang belum memahami bagaimana pentingnya donor darah. Masih banyak ketakutan nantinya habis donor darah akan mengalami sakit. Ini perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat seperti di interaktif di RRI. Ini bagus sekali, di mana kami lihat TNI dan masyarakat masih banyak kekurangan darah dalam pengobatan di rumah sakit. Ini yang jadi permasalahan karena masyarakat ya belum memahami dan masih ada ketakutan. Ini yang perlu kita gaungkan terus, bagaimana sosialisasi di masyarakat terus ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan menyadari hal tersebut. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak.
bagaimana persyaratan masyarakat boleh mendonorkan darah. Ya. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan interaktif ini masyarakat lebih sadar dan lebih mau mendonorkan darah. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudarsana dari kawasan Bakti Sragen dan sekitarnya. Sehat selalu Pak Nyoman ya. Kembali pendengar, sebelum ditanggapi, barangkali ada pendengar kembali yang ingin bergabung bersama kami, masih kami bisa angkat Anda fasilitasi di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Tadi Pak Nyoman Sudarsana sudah menyampaikan bahwa memang diperlukan sekali ya bagi masyarakat terkait informasi dari donor darah ini, Pak Isnawan. Dan juga ada pertanyaan tadi, syaratnya bagaimana ini untuk masyarakat yang mungkin ingin donor tapi tidak ada event-event tertentu yang bisa didonorkan. Untuk donor apa yang harus dilakukan? Seperti itu ya. Kembali mendengar di 24644 sebelum ditanggapi ya di kesempatan pagi hari ini. Sembari menunggu Anda, mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Isnawan ya. Boleh. Silakan. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana. Ya, betul. Atas masukannya. Kemudian untuk pertanyaannya mungkin izin untuk menjawab. Jadi untuk masyarakat sendiri, kalau memang terkendala dengan jarak ataupun waktu untuk datang sendiri ke unit donor darah PMI Kabupaten Buleleng, mungkin bisa entah di Banjar ataupun di kantor desa ataupun di tempat manapun boleh. Ketika mereka mau mengadakan donor darah, itu silahkan menghubungi pihak dari unit donor darah PMI Kabupaten Buleleng. Nanti mungkin ada yang mendaftar. Sebenarnya tidak ada target. Jadi dari pemerintah pusat, dari PMI pusat ataupun dari daerah sendiri tidak ada target. Cuman mungkin kalau memang bisa ada yang daftar, untuk pendaftar saja 10 atau 15 orang. Kemudian entah itu 10 atau 15 orang itu bisa diambil semua atau tidak, nggak ada masalah. Yang penting ada yang daftar dulu. Oke. Nah, soalnya daripada nanti kita datang tapi tidak ada feedback ataupun tidak ada pengambilan di sana masyarakatnya. Nah, kecuali kalau memang sudah ada keinginan dari masyarakat di suatu desa ataupun di suatu banjar ataupun muda-mudi, organisasi ataupun semua pihak yang ingin melakukan kegiatan donor darah maupun event-event yang lain, silakan menghubungi pihak dari PMI UDD PMI Kabupaten Buleleng. Nanti di sana nanti kita arahkan gimana sih untuk melakukannya. Tinggal menyediakan tempat untuk pengambilan darahnya, entah boleh itu tempat tertutup, yang penting tidak langsung dengan tanah. Soalnya untuk dari aturan CPOB ataupun PMK nomor 91 itu ada aturannya. Kalau mau pakai armada bisa, kita ada bis donor yang bisa dipakai, yang penting untuk ada parkir untuk bisnya. Oke. Nah, itu kapasitas untuk pengambilan 4 orang. Nah, dari sana perlu diingat bahwa kegiatan yang nanti akan dilakukan itu tidak dipungut biaya sepeser pun dari kami. Itu yang penting ada pendonor, ada yang mendaftarkan. Nanti di sana mau ada kegiatan sosialisasi ataupun mau hanya sekedar pengambilan darah aja boleh. Silahkan, nanti bisa dikoordinasikan dengan tim kami. Jadi untuk kegiatan itu silahkan menghubungi, ada pendonor, kita tentukan jadwal kapan kita bisa datang ke sana. Ataupun kalau ingin mengetahui update terbaru kegiatan mobile unit, jadi pengambilan darah di luar itu kita sebutnya mobile unit. Mobile unit donor darah PMI Kabupaten Buleleng bisa nanti mengakses ataupun memfollow akun media sosial kita. Jadi dari Facebook dan Instagram untuk saat ini. Nanti di sana jadwal ataupun rencana kegiatan untuk mobile unit di bulan sekarang bulan Mei. Di bulan Mei ini di tanggal mana saja ataupun di tempat mana saja itu ada semua di sana. Kalau memang belum ada, silahkan nanti chat di komentar ataupun chat admin, nanti pasti kalaupun tidak admin yang membalas, teman-teman dari UTD yang sekiranya lihat itu pasti nanti dibalas.
seperti itu sih. Oke, berarti memang jadwal semuanya sudah tertera di sana untuk 1 bulan ini, bulan Mei seperti itu ya. Berarti yang dapat disimpulkan dari pertanyaan Pak Nyumana Sudarsana tadi, bagi masyarakat yang memang menginginkan untuk donor darah terlebih dahulu bisa menghubungi kantor desanya masing-masing ataupun Banjar, ataupun bahkan sebelumnya sudah ada pembicaraan atau omongan dari organisasi, kemudian organisasi bisa mendaftarkan ke PMI seperti itu ya. Tapi kalau masyarakat individu nih, Pak Isnawan, bagaimana? Kalau individu disarankan sih memang datang ke kita, ini donor darah. Nah, kalaupun memang tidak bisa, keterbatasan waktu dan jarak umpama, ketika di luar, ketika keluar ataupun di jalan menemui bis donor darah ataupun menemui kegiatan donor darah di suatu tempat, silahkan langsung nimbrung, nggak ada masalah. Nah, nanti di sana kan kita bisa ngecek dari histori dia pernah donor di mana, ataupun nanti di sana tinggal tanya ke petugas seperti apa sih alurnya untuk donornya, itu nanti pasti diinfokan. Gitu. Jadi kalaupun tidak bisa ke unit donor darah PMK Kabupaten Buleleng untuk donor, bisa langsung aja ketika kita mengadakan kegiatan, entah ada event, entah di, pokoknya ya enaknya, paling enak itu kalau ada bis donor di tempat itu, pasti itu ada donor gitu. Silahkan ditanya petugas. Pasti bisa dilakukan Pasti ya. bisa dilakukan. Minimal dilayani. Kecuali ketika kita istirahat. Nah, mungkin bisnya rehat di sana. Jadi ada orang, "Oh, saya mau donor." Wah, mohon maaf kita lagi istirahat. Baik. Gitu. Baik, mungkin juga ada kontak person Pak Isnawan yang bisa dari PMI sendiri. Mungkin Boleh, ada ketua organisasi atau apa yang sedang mendengarkan siaran kita pagi hari ini, kemudian ingin menghubungi baik waktu dekat ataupun kapan nanti ya, boleh ya? Boleh. Oke, supaya nanti juga semakin mempermudah, tentunya banyak masyarakat yang ingin donor, kemudian baru pertama kali donor. Wah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa sekali. Jadi untuk kontak person sendiri dari unit donor darah PMI Kabupaten Buleleng itu ada, mohon izin saya share untuk di bagian P2, jadi P2D2S itu ada pelestari donor darah sukarela. Itu ada namanya Bapak Ari. Ataupun nanti ke nomor saya sendiri bisa. Nanti ke di 085 847 509 570. Itu kepala bagian di bagiannya pelestari donor sukarela. Ya, mungkin bisa diulangi Pak Isnawan. Mungkin saya ulang, 085 847 509 570. Oke, berarti bagi pendengar yang mungkin ingin sudah ada rencana atau ketua organisasi bisa menghubungi dulu ya untuk mencari informasi lebih lanjut. Ataupun di nomor saya pribadi bisa untuk info-info yang kegiatan donor darah boleh. Jadi di 0822 4810 8910. Oke, baik. Silakan mendengar ya, nanti bisa di info-info barangkali ada hal-hal yang mungkin ditanyakan terkait jadwal. Selain Anda juga tentunya sudah mengecek di media sosial tadi ya yang sudah disampaikan Pak Isnawan sendiri. Dan kali ini saya ingin bertanya terkait mungkin ada makanan tertentu nggak Pak Isnawan yang tidak boleh dimakan, dikonsumsi sebelum 3 hari, 1 hari sebelum donor dilakukan? Sebenarnya kalau untuk makanan tidak ada batas ataupun tidak ada larangan sih untuk kegiatan donor ini. Yang penting cukup serat, kemudian airnya cukup, itu saja sih. Kalau untuk makanan, selebihnya nggak ada. Vitamin nggak ada masalah, kita bisa diambil. Kemudian untuk tekanan darah juga berpengaruh nggak? Tekanan darah nanti itu menurut PMK itu tekanan darah ada sistol dan diastol. Ada tekanan darah yang tinggi, ada yang rendah. Itu maksimalnya di 100 sampai 160. Mohon koreksi. Itu tergantung dari UTD masing-masing. Kebijakan UTD masing-masing. Di PMK itu memang ada tekanan darahnya yang maksimalnya itu 100 sampai 160 atau 180 gitu. Nah, yang tekanan bawahnya itu di antara 60 sampai 100. Itu di PMK. Jadi PMK itu kita turunkan di aturan di kita. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing. Di kami di UTD PMK Kabupaten Buleleng. Jadi di kami
pakainya 150 atau 155 maksimal. Oke. Untuk bawahnya itu 90 ataupun 95 itu maksimal. Untuk rendahnya di 110 sampai 60 Sampai 60 per 110. 60. Oke, berarti memang semuanya sudah ada ketetapan tersendiri ya, Iya. Pak Isnawan ya. Kemudian tadi sempat baca juga dari laman Kemenkes nih, Pak Isnawan. Ada beberapa hal atau manfaat juga nih yang mungkin menarik untuk kita bahas kesempatan pagi hari ini, yaitu salah satu manfaat yang diperoleh dari donor darah yaitu dapat mendeteksi adanya penyakit serius. Itu seperti apa, Pak Isnawan? Ya. Oke, tadi memang mungkin saya kurang untuk menambahkannya. Jadi untuk donor darah sendiri nanti akan dicek dari 4 parameter penyakit yang bisa dibilang penyakit beresiko tinggi. Penyakitnya itu apa saja? Yaitu ada HIV/AIDS, kemudian ada hepatitis B, ada hepatitis C, kemudian yang terakhir ada sifilis. Jadi perlu digarisbawahi bahwa di PMI sendiri ataupun di unit donor darah seluruh Indonesia itu tidak mendiagnosa suatu penyakit. Ketika seseorang melakukan donor darah, kemudian ditemukan di darahnya itu ketika melakukan pemeriksaan IMLTD, infeksi menular lewat transfusi darah itu ada salah satu dari 4 parameter itu yang bermasalah, nanti bukan berarti pendonor itu terinfeksi ataupun punya penyakit itu. Oke. Nah, gimana sih penata laksanaannya untuk ketika terjadi seperti itu ataupun ditemukan hal yang seperti itu nanti tugasnya kita merujuk ke rumah sakit yang kalau di RSUD kalau di Buleleng seperti RSUD kita rujuk ke sana untuk diagnosa penyakitnya. RSUD sendiri yang berhak ataupun rumah sakit atau dokter yang berhak mendiagnosa. Jadi kalau di PMI ada masalah yang perlu atau yang berhak untuk mendiagnosa suatu penyakit itu dari rumah sakit ataupun dari dokter sendiri. Nah, kenapa sih 4 parameter itu yang kita periksa? Jadi menurut dari pusat itu karena 4 penyakit ini yang bisa menular lewat darah. Selebihnya mungkin untuk malaria itu pemeriksaannya kita hanya sebatas untuk wawancara. Jadi untuk pemeriksaan di lab masih belum ada reagennya. Jadi kan belum tidak semua orang malaria, hanya untuk daerah-daerah endemis saja yang sering seperti itu. Jadi 4 parameter itu aja yang saat ini kita cek di lab kita ataupun di seluruh PMI. Itu ada hepatitis B, hepatitis C, ada sifilis dan HIV. Oke, nah ketika setelah selesai pengambilan darah dari pendonor nih Pak Isnawan, kemudian yang dilakukan selanjutnya apa? Kemudian bisa disalurkan kepada orang yang membutuhkan darah itu. Jadi proses dari donor sampai darah diberikan ke pasien itu tidak sebentar. Tidak seperti sinetron di TV-TV yang setelah donor tiba-tiba pasiennya sehat. Tidak seinstan itu gitu. Jadi setelah donor itu nanti darah yang kita donorkan itu kita kirim ke lab kita di bagian pengolahan. Darah itu dari warna merah nanti bisa diolah menjadi 2 atau 3 bagian. Dari warna merah nanti ada warna kuningnya. Warna kuning itu apa? Sel darah putihnya. Jadi orang-orang yang DBD kebanyakan itu pakainya sel darah putih. Nah, dari sana ada namanya yang kalau kita pakai kantong 2 itu ada untuk trombosit dengan paket red cell atau sel darah merah pekat. Kalau dia pakai kantong 3 atau kantong 4 nanti ada bagian di sana. Nah, setelah darah itu masuk ke lab di pengolahan kan kita ketika donor itu pengambilan sampel. Nah, sampel itu masuk di lab pengujian IMLTD atau penyakit tadi. Di lab penyakit itu sekitar 1 jam pemeriksaannya. Kalau di komponen itu sekitar 1 jam. Jadi saling silang. Jadi produk darahnya di komponen kita pisahkan dulu 1 jam di sana. Yang sampelnya ke bagian penyakit menular 1 jam di sana. Setelah darah itu sehat, dinyatakan sehat, bisa lepas dari karantina. Darah siap dipakai. Nah,
kita cocokkan dulu nih sama pasien darahnya itu. Jadi darah yang didonorkan itu diberikan ke pasien, tidak langsung diberikan nih darahnya langsung aja ke pasien, enggak, dicocokkan dulu. Jadi materi dulu kita di SD ataupun SMP kita pernah mendengar bahwa golongan darah O bisa ke semua ataupun AB bisa nerima semua. Untuk saat ini itu perlu dirubah karena yang golongan darah sama itu belum tentu juga cocok. Ada penyebabnya juga. Ada penyebabnya. Jadi kita cocokkan dulu, nyari yang benar-benar cocok nih. Golongan darah udah sama, resus sudah sama, cocok, baru kita berikan ke pasien. Kalau golongan darah sama, resus yang sama tapi tidak cocok, jadi terjadi aglutinasi, penggumpalan. Kalau sampai tidak cocok, itu terjadi penggumpalan. Dan apa efeknya ketika penggumpalan itu diberikan ataupun tetap diberikan ke pasien? Itu efek yang paling fatal, bisa menyebabkan kematian karena darahnya menggumpal. Itu yang golongan darah sama. Yang golongan darah beda itu bisa juga menggumpal. Jadi saat ini materi tentang darah itu diharuskan bahwa golongan darah yang sama, resus yang sama. Resus itu ada 2. Ada resus positif, ada resus negatif. Nah, jadi penggolongan darah itu ada 2. Ada penggolongan darah ABO dan resus. Nah, kenapa orang bertanya-tanya, aku golongan darah O tapi positif atau negatif saya nggak tahu ya gitu. Nah, itu memang secara awam masih belum terlalu terbuka lah untuk masyarakat kita kan, karena terbiasa ngomongnya golongan darahnya apa? Oh, udah gitu aja. Padahal ada di belakangnya, ada positif, ada negatifnya. Tapi kebanyakan untuk masyarakat di Asia itu kebanyakan resusnya positif. Resus negatif itu sangat sedikit populasinya. Meskipun ada ya Mas Nawan ya. Meskipun ada, tapi memang sangat sedikit dan susah. Oke, banyak tentunya sebelum darah itu istilahnya ditransfusi, betul. Sebelum ditransfusi banyak proses yang memang harus dilakukan. Meskipun sama tadi perlu digarisbawahi, meskipun darah dari pendonor dan juga penerima sama, belum tentu bisa disatukan. Karena memang dulu kalau kita belajar di sekolah kalau udah sama ini bisa. Gitu ya. Sekarang hal itu mungkin perlu didalami lagi, ada penyebabnya kenapa tidak bisa, kenapa bisa gitu ya, Pak Isnawan ya. Pendengar, kembali bagi Anda yang mungkin ingin bertanya di 24644, silahkan kami fasilitasi Anda, atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811-399-9790. Nah, terkait proses pengambilan darah nih Pak Isnawan, berapa darah yang diambil? Per kantong itu berapa isinya? Jadi pengambilan itu tergantung dari kantongnya. Untuk yang umum, kantong darah pengambilan sel darah lengkap itu 350 mili. 350 mili, ada yang 450 mili, tapi itu jarang sekali. Jadi pengambilan darah itu ada 2 macam. Jadi pengambilan darah lengkap dan ada pengambilan darah komponen saja. Jadi kayak sel darah putihnya aja yang diambil, atau sel darah merahnya aja yang diambil. Tapi untuk di Buleleng sendiri, untuk pengambilan darah untuk komponennya belum ada. Hanya ada di provinsi saat ini, di PMI yang di Sanglah. Kalau untuk yang sel darah lengkap itu pengambilannya semua komponen darah diambil. Itu waktu yang diperlukan untuk pengambilan darah itu antara 10 sampai 15 lah umumnya. Ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu juga. Jadi secara garis besar umumnya antara 10 sampai 15 menit. Jadi tidak lama untuk pengambilan darah. Mungkin yang lama antri untuk mendapat giliran itu ya. Baik pendengar, nanti akan kita bahas lagi tentunya terkait pembahasan pagi hari ini, yaitu pentingnya donor darah bagi tubuh. Bagi Anda yang kembali ingin bertanya, nanti kita nantikan kembali ya setelah berikut ini. Tetap bersama Pro 1.
Mengenal rempah dan kuliner Nusantara bersama praktisi Usada Ayurveda dan pakar kuliner Wayan Mulyarta. Asam Jawa, buah celagi atau lunak, kita mengenalnya di Bali. Ini biasa kita pakai sebagai bumbu rujak dan merupakan salah satu bahan pembuat jamu atau loloh. Mengandung vitamin B3, geranial, pektin, citric acid, dan lain-lain. Rebus atau cukup seduh dengan air panas. Tambahkan sedikit gula, akan menjadi gula asam yang sangat berkhasiat. Khasiatnya yang sudah secara empirik kita tahu adalah untuk mengobati encok, eksim, bisul, demam, sariawan, penghilang rasa mual, kolesterol tinggi, kencing manis, asma, dan haid tidak teratur. Ayo, cintai rempah dan kuliner Nusantara, saksi sejarah peradaban dunia. Waduh, anginnya kenceng banget sis. Menepi yuk. Is, kenapa juga harus menepi? Sama angin aja kamu takut. Rugi dong punya bodi segede ini. Jangan salah. Angin kencang itu bisa menyapu apa aja tahu. Jangankan aku yang punya bodi gede gini, rumah aja bisa roboh diterpa angin. Masa sih? Yaudah kita nepi aja yuk. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika terjadi angin kencang. Jangan berteduh di bawah pohon, hindari bangunan yang tinggi, jangan berlindung di bawah jembatan, berteduh jika sedang berkendara, berlindung di tempat yang aman. Mari selamatkan diri dari ancaman angin kencang. Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat ya. Emang enggen yen iluh dengerin orang bertengkar. Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Mayegan, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia. Yeh, ternyata ibu pinter no. Padahal cuma gen ngil dari ibu rumah tangga. Banggai lo ngelah ibu kene po. Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Masih di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pentingnya donor darah bagi tubuh pendengar. Tadi sudah disampaikan ya hal-hal yang mungkin penting yang perlu Anda ketahui terkait donor darah sendiri, khususnya di Kabupaten Buleleng. Dan saya kali ini ingin bertanya nih Pak Isnawan terkait berapa jumlah donasi yang mungkin sudah dikantongi dari PMI sendiri terkait beberapa tahun terakhir, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar pagi hari ini. Oke, terima kasih ya. Jadi total donasi yang saya rekap ini dari 2021 karena mungkin pandemi itu kan, itu ada 10.120. Itu untuk 2021. Itu dalam jumlah kantong maksudnya? Bukan? Iya, dalam kantong jumlah ya? pendonor. Iya. Kantong. Kemudian 2022 ada peningkatan, ada 11.525, itu gabungan dari pendonor sukarela
dan pendonor pengganti. Pendonor pengganti itu pendonor yang dia donornya dari keluarga ataupun untuk pasien seperti itu. Oke. Kemudian di 2023 ada 13.060. Itu ada peningkatan trennya memang. Kemudian untuk 2024 sampai kemarin tanggal 7 Mei itu ada 4.781. Oke. Yang donor. Untuk dari tahun ke tahun hitungannya selalu meningkat ya? Ada Pak, peningkatan. ya? Nah, berarti kesadaran masyarakat sudah mulai naik lah gitu. Ya, tinggal dari kami dari pihak PMI itu gimana sih untuk mensosialisasikan biar lebih gencar lagi. Salah satunya kan lewat podcast seperti ini. Ya. Gitu. Nah, kemudian mungkin bagi pendengar yang sudah, kan ada pastinya ada yang sudah beberapa kali sering untuk melakukan donor darah ini. Ya. Apa hal-hal yang memang istilahnya diberikan reward tersendiri bagi PMI kepada pendonor yang memang sudah sering beberapa kali memberikan donor darah? Oke, untuk aturan resminya dari PMI pusat sendiri itu ada reward berupa piagam penghargaan, yaitu dari 10, kemudian 25, 50, 75 dan 100 kali. Jadi ada tingkatannya. Dari 10 sampai 25, kalau tidak salah mohon koreksi, itu dari kabupaten. PMI kabupaten yang memberikan. Nah, untuk 50 dan 75 itu dari provinsi yang memberikan. Dan untuk 100 kali itu nanti Bapak Presiden sendiri yang memberikan. Nanti berupa satya lencana, satya lencana. Jadi itu nanti rewardnya langsung Presiden sendiri yang memberikan berupa piagam penghargaan dan lain-lain. Itu mohon maaf saya kurang tahu juga karena belum sampai 100 kan gitu. Jadi satya lencana dapatnya nanti diberikannya oleh Bapak Presiden. Presidennya siapa ya tergantung Anda tahun berapa dari sampai 100 seperti itu. Baik. Kemudian untuk di Kabupaten Buleleng sendiri sudah berapa nih yang sudah mendapatkan penghargaan ini, Pak Selamat? Kalau di Kabupaten Buleleng sendiri sudah banyak sih, sudah lumayan banyak. Kemarin kita 2018 itu kan untuk menggugah atau membakar semangat dari teman-teman pendonor yang mungkin sudah banyak donor biar nggak bosen gitu. Itu kemarin kita ada reward pemberian penghargaan sendiri di kantor Bupati yang diberikan oleh Bapak Ketua PMI Kabupaten Buleleng sendiri, yaitu Pak Nyoman Sustidra sebagai selaku Ketua PMI Kabupaten Buleleng. Nah, rencananya memang kita 5 tahun sekali untuk pemberian reward berupa ya sekedar hanya piagam penghargaan dan mungkin apalah. Yang penting mungkin bisa untuk menghargai ataupun memberi semangat untuk pendonor-pendonor yang sudah sering melakukan donor. Ya meskipun jumlahnya sedikit ataupun dalam tanda kutip tidak terlalu wah gitu. Tapi untuk saat ini dari PMI Kabupaten Buleleng hanya sebatas itu yang bisa kita berikan. Dan untuk yang perlu dicatat ataupun yang perlu digarisbawahi, yang sering terjadi itu ketika pendonor sudah sering donor, kemudian ada keluarga ataupun kerabat pasien, dia menderita kemudian butuh darah. Nah, ketika dia butuh darah, dibilangnya stoknya nggak ada, dan udah menyalahkan di PMI, kok saya sering donor. Nah, yang sering terjadi, saya itu sering donor kok keluarga saya butuh darah kok nggak dapat. Nah, jadi sebelumnya kami mohon maaf, memang keterbatasan dari kami untuk stok sendiri, kita nggak bisa menambah ataupun mengurangi atau seperti apa, kita tidak bisa. Tapi yang jelas ketika kita diinfokan bahwa ada keluarga si A, pendonor si A, pendonor si B itu sedang sakit memerlukan darah, nanti kami pasti akan follow up ke rumah sakit ataupun kita utamakan nih untuk pendonor tersebut gitu. Jadi untuk saat ini seperti itu. Mungkin kalau di UTD yang sudah besar di Jawa ya, itu mungkin bisa untuk memberikan reward lebih. Tapi untuk di PMI Buleleng saat ini baru bisa memfollow up atau memberikan perhatian lebih ke pasien tersebut, bahwa pasien tersebut butuh darah. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Jadi bukannya kami tidak menghargai pendonor, tapi karena memang kalau tidak ada info ke kami, ke PMI Kabupaten Buleleng sendiri,
ya kita tidak tahu pasien tersebut keluarga siapa, kita nggak tahu. Butuhnya Jadi, berapa juga kurang tahu ya. Ya, Oke. baik. Jadi kalau memang mau infokan boleh langsung datang ke kita, ke PMK Buleleng, ataupun kalau bayi pun mungkin bisa diinfo juga sih gitu. Ya, baik. Terima kasih penjelasan Pak Isnawan. Kemudian tadi disampaikan bahwa terakhir kemarin ya melakukan donor ya. Kemudian ke depan kapan nih terdekat? Terdekat berarti 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Aturan PMK itu untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki selama setahun boleh 6 kali. Jaraknya sama. Untuk perempuan maksimal 4 kali setahun. Oke. Dengan jarak 2 bulan. Tapi kalau di PMK Buleleng sendiri itu tergantung dari kebijakan. Jadi kita kan udah pakai sistem server nih dari WA. Nah, untuk WA sendiri untuk perempuannya kita ubah pakai yang 75 hari. Jadi kita pakai 75 hari. Untuk yang laki-laki itu pakai yang 60 hari. Jadi hari ini donor langsung dapat info, itu ucapan terima kasih biasanya. Terima kasih sudah melakukan donor darah. Kemudian 60 hari kemudian itu diingatkan Anda sudah bisa melakukan donor darah. Dan yang sering menjadi seperti hal yang tidak terduga bagi pendonor itu, karena mungkin server yang melakukan setiap pendonor itu ulang tahun pasti PMI WA dari PMI Kabupaten Buleleng ataupun dari PMI itu pasti mengucapkan. Maka dari itu banyak yang pendonor, saya tuh nggak pernah diucapkan ketika ulang tahun, tiba-tiba ada WA dari Buleleng, wah saya harus donor gitu. Itu salah satu sih motivasi. Baik, benar, luar biasa sekali. Karena waktu kita juga semakin merapat nih Pak Isnawan, mungkin terakhir singkat apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait donor darah, bahwa penting loh donor darah ini gitu. Silakan Pak Isnawan. Terima kasih. Mungkin sedikit pesan ataupun sedikit kata-kata untuk hari ini. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Buleleng sendiri, mohon untuk meluangkan waktu untuk bisa donor, karena ketersediaan darah sendiri di Kabupaten Buleleng ataupun di PMI lain itu memang sedang kekurangan, karena 2% dari penduduk itu yang harus dipenuhi 2% penduduk Buleleng itu harus bisa donor, dan saat ini masih hanya sebatas puluhan ribu, harusnya kan mungkin bisa lebih. Jadi itu aja sih. Jadi untuk masyarakat Buleleng, kalau memang mau melakukan kegiatan donor darah, silakan menghubungi pihak-pihak PMI ataupun dari relawan-relawan PMI terdekat, bisa langsung dihubungi, nanti bisa disambungkan ke kita seperti itu. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut, silahkan untuk melakukan donor darah. Donor darah itu safety, donor darah itu sehat, donor darah itu keren. Baik, terima kasih pendengar, dan itu tadi dialog Ibu Lekengken di kesempatan pagi hari ini terkait pentingnya donor darah bagi tubuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang mungkin tergugah ingin melakukan donor darah untuk pertama kalinya. Anda bisa bergabung, maksud kami bisa menghubungi tadi kontak person yang sudah disampaikan oleh Pak Isnawan sendiri. Pak Isnawan, terima kasih sudah bergabung, dan saya selalu lancar kegiatan ke depan PMI. Pendengar, tetap bersama kami karena program acara berikutnya masih kami hadirkan untuk Anda. Singaraja siang ini.